di kelompok nanti kalau ditunggu rekamnya aktif baru dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, di sesi kedua ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita sudah melalui latihan di sesi pertama kemarin. Dan saya meyakini berdasarkan rancangan dari apa yang memang sudah kita sepakati, Bapak Ibu langsung latihan di sesi di luar Zoom Jimit kita yang resmi. Dan insya Allah Tuhan selalu memberkahi kita untuk kelancaran dan kesuksesan kita sehingga hasilnya nanti lebih pada masuk ke estimasi kita. Mudah-mudahan sempurna Bapak Ibu. Baik, untuk bagaimana apa yang harus kita lakukan malam ini, saya akan menjelaskan. Izin saya share screen biar lebih cepat Bapak Ibu, sehingga memanfaatkan waktu lebih banyak untuk Bapak Ibu praktik nanti. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Baik. Untuk sesi kita malam ini adalah mempraktikkan hasil pada sesi pertama kemarin. Sesi pertama kemarin adalah sesi latihan. Nah, apa yang Bapak Ibu telah lakukan kemarin untuk mempersiapkan bagaimana Bapak Ibu menampilkan demonstrasi atau mempraktikkan coaching dari hasil latihan itu. Nah, hari ini ditampilkan mudah-mudahan hasilnya lebih baik Bapak Ibu dan tidak ada kendala. Saya ulangi Bapak Ibu bahwa tujuan kegiatan ruang kolaborasi kita ini adalah Bapak Ibu diharapkan dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktik coaching model Tirta. Ada 3 kata kunci di sini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu melakukan melatih dan membentuk keterampilan melaksanakan coaching, praktik coaching yang melalui dua sesi kegiatan. Yang pertama kemarin latihan, yang sekarang mempraktikkan hasil latihan tersebut. Hasil latihan ini yang dinilai. Nah, proses keterampilan coaching ini Bapak Ibu praktikkan berdasarkan berbagai studi kasus yang dihadapi sehari-hari. Tetapi yang sekarang untuk yang ruang kolaborasi ini disediakan 3 kasus seperti yang sudah Bapak Ibu latihan. Nah, untuk melakukan ini Bapak Ibu, kata kunci kedua yaitu membentuk komunitas praktisi. Di komunitas praktisi melaksanakan coaching kita sekarang itu ada yang 3 dalam satu kelompok praktisi, ada yang 4. Nah, coaching ini kita lakukan dengan model Tirta. Baik, Bapak Ibu, sesi pembukaan mudah-mudahan lebih bisa dipersingkat Bapak Ibu, kemudian ice breaking tidak saya lakukan, kita langsung saja ke praktik coaching nanti. Kemudian baru nanti kita lebih memantapkan apa-apa yang harus dilakukan atas tindak lanjut hasil praktik kita hari ini dalam penetapan akhir. Baik, ini petunjuknya Bapak Ibu. Pertama, praktik coaching dilakukan secara kelompok dengan kelompok yang sama pada waktu latihan kemarin. Yang kedua, praktik coaching dilakukan dengan menggunakan kasus yang sama dengan kasus pada waktu latihan kemarin. Durasi coaching per CGP pada posisi dia sebagai coach itu adalah 10-15 menit. 10-15 menit ini coaching 10 menit. Kemudian silakan yang berikutnya langsung pengamat menyampaikan hasil pengamatannya atas berlangsungnya coaching tersebut. Yang keempat, sebentar Bapak Ibu ada yang masuk.
Kemudian yang keempat Bapak Ibu, praktik coaching ini direkam. Saya akan merekam Bapak Ibu. Dan hasil rekaman nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Dalam satu kelompok, berarti rekaman, link rekamannya nanti itu adalah link rekaman kelompok. Dengan implikan di dalamnya ada, kalau kelompoknya 3 orang, maka ada tiga peristiwa coaching. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dipotong, ambil peristiwa coaching Bapak Ibu masing-masing. Seperti yang saya terangkan kemarin, hasil pemotongan yang spesifik isinya hanya coaching yang Bapak Ibu lakukan sebagai coach, ditambah dengan paparan pengamat. Nah, nanti Bapak Ibu edit untuk disempurnakan, di awal ditambah judul, pengantar, kemudian pengantar, kemudian paparan kasus, baru rangkaian itu. Bapak Ibu, tadi kalau memang di praktik ini Bapak Ibu 10 menit atau 15 menit, ketika Bapak Ibu nambah awal, nambah akhir, ternyata berlebih, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, hasil rekaman dapat diberi nama. Ya seperti biasa Bapak Ibu. Seperti biasa. Asal sekolah tidak, nggak apa-apa. Tapi angkatan dibuat. Sorry, ini kan akan diinikan ya. Lengkap Bapak Ibu asal sekolah. Seperti ini. Yang saya pentingkan betul Bapak Ibu, setiap tugas selalu saya ingatkan di awal, selalulah membuat nama. Biar urut dari manajemen file saya itu mudah saya cari. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan ini silakan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu masuk ke kelompok masing-masing seperti kemarin. Lakukan sebentar ya. Lakukan coaching masing-masing sesuai dengan pilihan kasus kemarin. Setelah coaching, 1 orang coach, kemudian dilanjutkan dengan paparan pengamatan. Itu makanya Bapak Ibu siapkan betul dan langsung tulis sehingga nanti tidak ada rentang jarak antara selesainya coaching dengan selesai coaching langsung pengamat langsung langsung memaparkan hasil pengamatannya. Bergantian 3 kali begitu. Siapa yang mau bertanya silakan. Saya Pak. Ya. Nanti untuk memulai itu, apakah pengamat itu ini dulu Pak, membuka dulu, kemudian memperkenalkan siapa coachnya, kuncinya begitu Pak, atau langsung masuk kasus 1? Nanti pas setelah dipotong, setelah rekaman sudah Bapak Ibu buat, kemudian nanti kan Bapak Ibu cut untuk misalnya Bu Yani, Ibu potong untuk rekaman khusus untuk Ibu sendiri sampai ke pengamat. Nah, nanti Pak Ibu lengkapi bagian awal dan bagian akhir. Enggak, maksud saya di praktek ini nanti loh Pak. Di praktek ini nggak usah Bu, itu malah memanjangkan ini. Tapi Bapak Ibu ya biasa kan, ayolah mulailah. Gitu. Dialog biasa silakan. Oh baik-baik, tanpa ada perkenalan ya Pak? Ya, nggak usah seperti pengantar resmi nggak usah. Oh iya. Biar nggak panjang. Itu silakan Bapak Ibu buat ketika Bapak Ibu menyiapkan unggahan nanti. Oh baik Pak. Baik. Jadi ya memberi aba-aba ya silakan mulai dan segala macam itu silakan. Tapi tidak seperti pengantar yang benar-benar resmi sebuah laporan enggak. Nah, sebuah laporan nanti saja. Oh baik Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu bisa tambahkan di luar kegiatan ini. Yang jelas di laporan nanti ada judul, ada pengantar, di pengantar itu disebutkan coachnya siapa, ini siapa, coachnya siapa, pengamatnya siapa. Nah, kemudian menyampaikan paparan kasus. Kasus bisa tampilan dan bisa dalam bentuk apa saja yang memungkinkan lebih efektif. Menampilkan naskah boleh. Kalau mau dibacakan silakan. Oke Bapak Ibu ya.
Ada yang lain? Bu Luki, silakan. Ya, terima kasih Pak. Apakah suara saya bisa terdengar Pak? Wah, jelas sekali. Begini Pak, untuk tampilan nanti, apakah nanti urut dari kasus 1, 2, 3 atau boleh diacak seperti itu? Terima kasih. Oh, boleh diacak, Bu. Nanti kan potong masing-masing, kan ngelihatnya pun laporan kan satu-satu. Tapi siklus pergiliran peran ya tetap jangan sampai tumpang tindih gitu loh. Bergantian gitu. Semuanya bergantian kena. Oke, Bu Luki ya. Ya Pak, terima kasih. Habis? Baik, kalau selesai Bapak Ibu, saya ingatkan kembali biar nanti Bapak Ibu fokus gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga di latihan itu kan sudah memperhatikan ini. Ini yang akan dinilai nanti. Di rekaman hasil praktik Bapak Ibu itu nanti akan dilihat. Di bagian pertama, Tirta, tujuan. Coach menyampaikan pembukaan. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian identifikasi di yang kedua, nanti yang akan dilihat di situ harus tertampilkan pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Nah, di sini tertampilkan Bapak Ibu nanti coach memberikan pertanyaan terbuka dan refleksif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu maksudnya adalah keputusan yang akan diambil untuk penyelesaian masalah. Tidak harus satu, Bapak Ibu ya. Tidak harus satu. Misalnya Bapak Ibu mengatakan begini sebagai coach. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Boleh, nggak apa-apa. Jadi, tapi harus spesifik, langkah-langkahnya harus jelas. Nah, kemudian ada nanti di dalam rekaman itu juga Bapak Ibu sebagai coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Nah, kemudian coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta, dan jangan lupa Bapak Ibu juga menanyakan siapa yang memungkinkan bisa membantu untuk mensukseskan keterlaksanaan hasil coaching ini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita akan langsung praktik. Nanti saya ingatkan, setelah saya rekam, baru Bapak Ibu mulai. Jangan langsung mulai nanti pas rasa-rasanya sudah rekam tapi tidak terekam. Nah, siapa yang duluan yang kena nanti? Karena nggak masuk rekaman. Baik, saya akan yang kelompok 1 tetap di sini. Sementara yang tidak kelompok 1 harus keluar semuanya dari main room. Sehingga yang tinggal di main room ini hanya 4 orang yang anggota. Jangan ada lagi yang salah masuk kelompok seperti kemarin. Ini lengkap kita ya? Oh, udah lengkap ya? Baik. Ada yang 2 akun masuk ya? Berarti ini 4. Ibu Heti. Bu Heti ada, kemudian Bu Erika belum ya? Belum, Mbak. Iya, berarti pas. Belum. Pas. Baik. Duh, saya taruh di mana tadi?
Saya langsung ke kelompok 2 ya. Share linknya ke kelompok 2 langsung. Itu kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kita izin keluar, Pak ya. Halo, izin keluar, Pak. Laili, bagaimana? Bisa kita mulai? Tadi katanya menunggu rekaman dulu, Bu Zulin. Oh, ada. Iya. Oke, Bu, siap. Laptop Iya. Bu Nurul, saya pakai Iya. HP, kameranya kok nggak muncul tuh di laptop malahan. Apanya yang tidak muncul, Bu? Gambarnya saya jadi hitam semua. Oh ya, pakai HP aja, Bu Fitri. Bilang ke, nggak apa-apa, Keluar, Jen. masuk lagi, Bu. Sebentar, Sudah. sebentar Ibu. Ibu Eti ini masuk kelas ini enggak? Iya, Ibu Eti masuk Iya. sini, Pak. Oh, 2 akun ya? Oke. Dua akun, Iya. ya. Oke, ya, lanjutkan, silakan. Di sini sudah direkam, silakan dilanjutkan. Silahkan dimulai Ya, ya. silakan dimulai ya. Siapa dulu? Saya dulu ya? Seperti urutan latihan tadi aja, Bu. Oh gitu ya. Berarti saya yang buka. Nggak usah pakai itu, Bu. Oh, nggak usah. Nggak usah. Pembukaan yang kayak nggak formal gitu loh, Bu. Katanya Pak Rifai tadi boleh.
masih jatuh nih. Ya. Ayo. Saya juga ngerekam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya Bu Zulin. Rina, bisa ke ruangan Ibu sebentar? Ya, Bu. Ibu ingin ngobrol dengan kamu. Ada apa ya? Oh iya. Iya Rina ya. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu tidak bersemangat dan sering menyendiri. Apa ya sebabnya ya? Kalau boleh Ibu tahu. Iya, Bu. Jadi sebenarnya saya bingung mau bercerita sama siapa. Apakah Bu Laili bisa membantu saya, Bu? Insya Allah Rina akan saya bantu. Tetapi kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Dan apa yang Rina inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Kalau boleh Bu Laili tahu, masalahnya apa ya? Bisa Rina menceritakan semua masalahnya atau apa yang Rina rasakan hari ini? Jadi gini, Bu Laili. Kemarin kan Bu Iva bilang kalau saya diminta untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Bu. Ya. Tapi saya merasa saya belum percaya diri, Bu. Lomba bahasa Inggris, bagus itu. Terus apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Nah, jadi saya itu, Bu, kalau disuruh berbicara di depan banyak orang itu tiba-tiba kadang sering gagap gitu, Bu. Jadi kayak orang nervous gitu, Bu. Oh, masih gugup ya? Gugup ya? Iya, Lalu Bu. bagaimana usaha kamu untuk mengatasi hal tersebut? Jadi setelah Bu Iva bilang sama saya diminta untuk mengikuti lomba pidato itu, Ya. saya mulai lihat-lihat YouTube, Bu. Jadi bagaimana sih pidato bahasa Inggris seperti itu, Bu? Oh, gitu ya. Kamu sudah mulai melihat-lihat YouTube ya? Iya, Bu. Apakah kamu sudah mengiyakan apa yang Bu Iva sampaikan tersebut? Ya itu masalahnya, Bu. Jadi karena saya ragu, saya tidak percaya diri, saya belum mengiyakan, Bu. Tapi saya tuh sebenarnya ada ya keinginan ikut, tapi masalahnya yaitu loh, Bu, saya kurang percaya diri itu loh. Kalau Bu Nurul boleh tahu, tanggapan Bu Iva bagaimana? Bu Iva kemarin itu memberi motivasi saya juga, Bu. Beliau bilang, kamu berpotensi, Rina, kamu pasti bisa. Itu. Tapi dalam diri saya sendiri tuh seperti tidak yakin, Bu, karena ini kan baru pertama kali ya saya ikut event ini, lomba pidato ini, Bu. Oh, jadi masalahnya itu. Kamu belum yakin, berarti kamu belum percaya diri ya? Iya, Boleh Ibu Bu. bertanya lagi? Iya, Bu. Terus usaha kamu untuk melatih agar kamu percaya diri apa? Itu tadi, Bu. Saya setelah Bu Iva bilang saya disuruh ikut lomba itu, saya mulai lihat-lihat YouTube, Bu. Saya mulai mencatat gitu, Bu, vocabulary-nya, kata-kata yang sering digunakan untuk lomba pidato itu. Terus saya menirukan contoh-contoh video di YouTube itu, Bu. Wah, usaha yang bagus sekali, Rina. Terus ada kemudian ada usaha apa lagi?
Saya juga mencoba untuk praktek sendiri di rumah, Bu. Jadi di depan kaca gitu, saya coba berbicara bahasa Inggris gitu, Bu. Ya coba-coba gitu, Bu. Bagus Rina ya, kamu akhirnya sudah bisa menemukan potensi pada diri kamu. Dari hasil pembicaraan hari ini, apa rencana kamu selanjutnya? Kalau boleh Ibu tahu loh ya. Gini Bu, gimana ya? Saya tuh inginnya nanti kalau saya sudah, insya Allah, kalau saya benar-benar siap Bu, insya Allah siap lah. Setelah saya berlatih di rumah itu, saya ingin menemui Bu Iva Bu, untuk mendiskusikan bagaimana teknik pidato bahasa Inggris yang bagus itu Bu. Kemudian setelah mendiskusikan, apa yang akan kamu lakukan lagi? Nah, nanti selama saya latihan, mungkin di rumah itu loh Bu, saya pengennya sih rekam diri saya Bu. Saya videokan gitu waktu saya latihan. Nanti saya tunjukkan Bu Iva Bu, biar dievaluasi sama Bu Iva. Nanti kurangnya apa. Saya kira kalau misalkan saya banyak latihan, pasti lambat laun rasa percaya diri saya mungkin akan bertambah ya Bu. Bagus sekali Rina pemikiran kamu. Bu Nur sependapat dengan kamu. Selain itu, mungkin ada rencana lagi? Yang lain lagi? Mungkin nanti kalau saya sudah sedikit percaya diri Bu, nanti ketika pembelajaran bahasa Inggris mungkin saya boleh meminta Bu Iva untuk memberikan kesempatan saya untuk mencoba berpidato di depan kelas Bu. Jadi biar dilihat teman-teman saya itu Bu. Saya kan Mantap sekali Rina. coba itu Bu. Iya, takutnya kan nanti saya masih nervous atau gimana, tapi kalau misalkan banyak latihan kan, mungkin insya Allah kan ke depannya akan lebih bagus ya Bu. Saya lebih percaya diri ya Bu. Oh gitu ya. Bu Laili boleh ikut lihat dong? Boleh banget Bu Bagus Laili. sekali. Ya. Ya, boleh. Bu Laili hari ini perhatikan kamu sudah senyum ya. Kalau boleh tahu perasaan hari ini bagaimana? Perasaan saya jelas lega Bu Laili. Bu Laili mau mendengarkan apa keluh kesah saya, apa kekhawatiran saya seperti ini. Jadi saya merasa ada teman yang bisa diajak bicara gitu Bu daripada sebelumnya tadi. Alhamdulillah Rina. Kalau kamu sudah merasa lega, lalu komitmen apa yang harus kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen ya Bu. Mungkin untuk kedepannya kan saya sudah pengen ikut nih. Saya harus melatih percaya diri saya dong Bu. Jadi saya harus latihan ekstra dong untuk ikut lomba ini. Dan mungkin kan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kan Bu ya. Jadi saya harus berusaha sebaik mungkin latihan vocabulary-nya atau latihan gramatikalnya gitu Bu. Jadi nanti waktu saya benar-benar ikut lomba, saya lebih siap Bu. Jadi biar lebih pede gitu Bu. Alhamdulillah, bagus sekali ya, luar biasa kamu. Lalu dukungan apa yang kamu butuhkan ya untuk melaksanakan komitmen tersebut? Kalau boleh Ibu tahu? Mungkin nanti kalau misalkan jadi nih Bu ya, jadi lomba pidato, saya inginnya tuh Bu Kepala Sekolah juga mendukung saya Bu. Saya kan perwakilan sekolah. Terus semua guru, Bu Laili, Bu Iva, Bu Minurul, guru-guru yang lain tuh bisa mendukung saya, Bu. Terus terutama juga teman-teman yang lain, Bu. Barangkali kan dengan kesempatan yang diberikan kepada saya, bisa membuat teman-teman juga termotivasi, itu Bu. Untuk ikut event-event yang serupa seperti ini, Bu. Wah, ini bagus itu. Yang jelas, saya pasti mendukung kamu, Rina. Ya. Saya doakan semoga nanti kamu sukses dan lancar ya Rina ya. Oh, Amin. Kelihatannya
belnya kok sudah berbunyi toh ini? Ya. Oh iya Bu, saya ada kelasnya Bu Minurul juga Iya. Ya sudah Rina ya. Ya, terima Semoga kasih banyak ya Bu lancar, Laili. ya. Semoga lancar. Bu Nurul Bu Laili doakan ya semoga lancar. Selalu menjaga nama baik sekolah ya. Jangan lupa membawa hadiah yang gede ya untuk sekolah kita. Siap Bu. Siap ya sudah, kamu bisa kembali ke kelas. Iya, terima kasih Bu Laili. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang berarti kasus 2 ya Bu Fitri dengan kasus 1 lagi ya? Kasus 1 lagi Bu Eti. Kami langsung ke pengamatan dulu tuh Bu. Hasil Pengamatan. Oh iya, pengamatan. Monggo. Ya, alhamdulillah saya akan menyampaikan pengamatan dari hasil KOT Ibu Nurul dan Koci Ibu Zulin. Menyampaikan tujuan, KOT telah menyampaikan tujuan pembukaan dengan baik dan lancar. Sedangkan Koci menyampaikan tujuan yang dicapai dengan jelas, yaitu dengan kata-kata saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Untuk identifikasi, KOT mampu menyampaikan pertanyaan terbuka dan Koci memberikan respon dengan lancar. Serta Koci aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Untuk rencana aksi dalam memberikan pertanyaan, Koci dapat memberikan pertanyaan yang mengarah pada pengambilan keputusan. Koci memberikan jawaban yang lebih spesifik. Dengan kata, selain itu, apa rencana kamu? Untuk tanggung jawab, Koci mampu mengarahkan dan bertanya untuk mengambil komitmen. Dengan kata, komitmen apa yang akan kamu lakukan? Itulah hasil dari pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Cukup yang menyampaikan satu pengamat atau dua pengamat sekaligus ya ini. Kalau pengamatnya dua ini. Ya, satu saja apa dua tuh? Satu saja yang mewakili gitu ya. Satu atau dua Pak Ripai? Unmute Pak. Ini pengamat. Iya. Ya, pengamatnya kan ada dua, Pak. Dua-duanya. Cuma ya singkat-singkat. Dua-duanya. Ya. Bagi yang artinya begini, kalau sama, sampaikan sama, berarti kan tidak disampaikan. Tapi kalau ada tambahan, bagian mana disebutkan. Oke ya. Iya, Pak. Terima kasih dari pengamatan saya. Di sini untuk penyampaian tujuannya, KOT telah menyampaikan tujuan dengan menanyakan apa yang saya bantu dan apa yang Rina inginkan pembicaraan. Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Itu jawaban dari kemudian untuk identifikasi, KOT telah membimbing Koci untuk mengidentifikasi permasalahan dari kasus 1. Dengan pertanyaan yang disampaikan, kalau boleh tahu masalah apa ya, silahkan Rina bercerita. Apa yang sedang Rina rasakan hari ini, itu bisa mengungkapkan atau mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang dihadapi Koci.
Kemudian dengan pertanyaan lagi, terus apa yang membuat kamu belum percaya diri? Itu juga sudah termasuk menggali atau sudah mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian dari rencana aksi kasus itu, coach telah membimbing pertanyaan terbuka kepada coach, sehingga coach bisa menyampaikan rencana-rencananya. Ini disampaikan dari atau diungkapkan dari pertanyaannya. Cara lain, satu dari hasil pembimbingan tadi, apa rencana selanjutnya? Pertanyaan itu bisa membuat menjadikan dia akan merencanakan program apa yang akan dilakukan. Kemudian pertanyaan selain itu, rencana kamu lainnya apa? Bagaimana perasaanmu setelah bercerita tadi? Itu. Kemudian dari tanggung jawab tadi Bu Nurul atau coachnya sudah membimbing siswa untuk bertanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan, apa dengan keputusan tadi dia akan pertanyaan komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu. Kemudian dengan pertanyaan lagi, lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut. Nah, dari situ kan sudah terlihat bahwa nanti ada tanggung jawab yang akan dilakukan dari seorang murid atau seorang coach tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Selanjutnya, Terima kasih Bu terima Fitri kasih. dan Bu Wulan. Jadi Bu selanjutnya Fitri dan Bu Eti. Bu Fitri dan Bu Kasus Eti. 2 nggih. Kasus 2. Kasus 2. Apa lanjut kasus 1 saja diselesaikan dulu tuh Bu? Bu Eti. Ya, apa enggak kasus 1 Kasus dulu? 2 saja. Kasus 2 nanti ada jedanya istirahat. Oh gitu, iya. Monggo, derek mawon. Saya ya Bu ya yang mengawali ini ya. Ya. Bentar Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, sayang. Ada apa ini? Tumben datang ke Bu Fitri. Iya Bu, saya mau mengganggu Ibu ini. Bu keberatan nggak? Tidak, hari ini Ibu ada jam kosong. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah pembelajaranmu lancar? Iya Bu, pembelajaran saya lancar. Tapi saya masih bingung Ibu Bu. Alhamdulillah. Kok murung? Sepertinya ada masalah ya? Iya Bu, ada masalah. Saya nggak bisa ini, gimana ini Bu? Ibu ini kan wali kelasmu sekaligus gurumu. Di sini Bu Fitri akan mewakili orang tuamu sebagai penggantinya di sekolah. Apa masalah kamu? Coba jelaskan ke Bu Fitri. Mungkin Bu Fitri bisa membantu. Iya Bu, ini Bu, masalahnya saya kan nggak ikut les Bu. Terus kalau waktunya pelajaran matematika itu saya sering loh Bu disindir sama bu guru lesnya. Jadi saya nggak enak sama teman-teman. Habis gitu kalau disuruh mengerjakan soal, saya sudah berusaha. Tapi kalau sudah betul kok masih dimarahin Bu saya itu Bu.
Loh, kok dimarahi? Sekarang Ibu ingin bertanya yang sebenarnya. Tujuan yang ingin kamu dapatkan pada pertemuan kali ini apa? Begini, Bu. Saya pingin curhat sama Ibu tentang masalah saya itu loh, Bu. Saya kan nggak ikut les matematika Ibu. Nah, kalau waktu matematika Assalamualaikum, mohon izin bergabung, Mbak Rifai. sama bu gurunya ada nilai saya kok selalu jelek dibanding teman-teman. Saya makin curhat sama Ibu gitu loh. Oh, begitu. Jadi saya tahu masalahnya. Biasanya kamu itu kan suka pelajaran matematika. Iya, Bu. Saya memang suka dulunya pelajaran matematika, tapi sekarang rasanya kok nggak nyaman gitu loh. Kenapa kok gak nyaman? Padahal kamu kan pandai matematika dan selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Lah iya toh, Bu. Gimana mau nyaman orang bu gurunya gitu? Masa kok saya itu dimarahin terus? Kalau waktu pelajaran disindir-sindir saja. Gak adil gitu loh, Bu. Tidak adil. Seperti apa yang dilakukan bu gurumu kok sampai tidak adil? Lah iya, Bu. Lah sering nyindir-nyindir itu loh, Bu. Saya kan yo tersinggung toh, Bu. Saya ndak ikut les kok disindir-sindir gitu. Saya kan juga nggak pikir seperti itu. Sebentar, Ibu mau tanya, pernahkah kamu menyampaikan alasan kalau pengen ikut belajar? Ya, saya belum pernah sih menyampaikan itu. Orang bu gurunya gitu, saya nggak berani juga. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Padahal bu gurunya itu kan baik. Ya, saya kan juga takut, Bu. Ragu-ragu kalau jangan-jangan saya matur ke gurunya malah saya diomelin, Bu. Karena saya tidak ikut les. Tapi sebenarnya kamu pengen nggak ikut les? Ya sebenarnya ya pingin sih, Bu. Saya ya pingin seperti teman-teman lain. Pingin les, pingin belajar bersama, dapat nilai yang bagus gitu. Baiklah, sekarang Ibu sudah paham akan permasalahannya. Sekarang, apa rencana kamu? Ya rencana saya kan pengennya nabung, Bu, biar punya uang, biar bisa bayar les itu. Dan saya juga mau bilang ke orang tua saya, ya izinkan ikut les gitu, Bu. Dan saya juga ya pingin loh, Bu, nilai saya seperti teman-teman. Nanti bisa berangkat, pulang bareng teman-teman. Bagus sekali rencana kamu. Saya yakin akan berhasil. Amin, iya Bu. Kemudian, apa komitmen kamu? Ya, komitmen saya harus menabung biar uangnya banyak bisa les. Kemudian saya mau izin ke orang tua agar orang tua saya mengizinkan saya ikut les. Kemudian yang ketiga saya mau daftar les biar nilai saya juga bagus, nggak ketinggalan. Selain itu, tindak lanjut kamu apa untuk rencana ini? Tindak lanjut saya akan ikut les itu. Iya, saya ikut les,
Apa tuh? Iya, saya akan tetap mendukung rencana kamu. Semoga rencana kamu berhasil. Amin, amin ya robbal alamin. Itu Amin. saja yang bisa saya bantu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sekarang bel sudah berbunyi, kembali lagi ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Langsung observasi saya sebagai pengamat ya Bu, nanti bisa ditambahkan pula ini. Atau bulan dulu enggak Pak? Sebentar. Terima kasih. Ya. Saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya, yaitu yang sudah disampaikan coachnya adalah Bu Fitri, kemudian coachnya adalah Bu Eti, bahwa dari tujuan coaching hari ini, tujuan utamanya sudah dijelaskan secara lengkap oleh coach ya. Kemudian identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh coach itu sudah menggali banyak informasi. Jadi coach sudah bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya, itu dari situ. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh coach juga sudah digali melalui pertanyaan-pertanyaan coach, ya. Kemudian di rencana aksinya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach sudah mengarah ke rencana aksi yang dilakukan coach ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, dengan coach mengeluarkan ide-ide. Kemudian yang mengarah ke tanggung jawab, ya, di situ sudah disebutkan coach memberikan pertanyaan apa konkret dan tindak lanjut terhadap aksi yang sudah coach rencanakan, ya. Kemudian di situ coach juga mendukung dari rencana aksi yang dilakukan oleh coach. Untuk observasi dari saya seperti itu, mungkin Bu Juli mau menambahkan? Iya, mulai ini boleh saya menambahkan pada identifikasi tadi, bagus Bu Fitri sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dibuktikan dengan pertanyaan yang menggali masalah coach tadi, seperti kenapa kamu sekarang begitu, padahal kamu dulu pintar matematika, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, apakah kamu pernah mengungkapkan apa yang kamu rasakan terhadap guru yang merangkap guru les tadi, seperti itu. Untuk selanjutnya, rencana aksinya setuju dengan pendapat Bu Laili juga. Kayak pertanyaan, sekarang apa rencana kamu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membuat coaching-nya itu mengungkapkan ide-idenya yang akhirnya membuat dia juga mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Lalu untuk yang tanggung jawab, dibuktikan dengan ada pertanyaan, apa komitmen kamu sekarang? Yang akhirnya mengarahkan coaching-nya itu menemukan solusi dari apa yang dia permasalahan yang dia dapatkan, seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya kita ke kasus satu lagi, apa langsung ke kasus 3, Bu? Kasus 1 saja dulu, Bu.
Oke, berarti saya terakhir nih. Nggih, Bu. Oke. Oke, monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Bu Eti. Rina, Bu Eti pengen ngobrol sebentar saja. Nanti habis istirahat, kamu ke ruangan Bu Eti ya. Nanti Bu Eti tunggu di sana. Jadi sebelum Iya Bu Eti. ke ruangan Bu Eti, Rina boleh jajan dulu ya. Iya Bu nanti saya Eti. lupa ya. Ya. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Rina. Ayo duduk sini nak. Sini di dekat Bu Eti. Rina, kira-kira ini mengganggu kamu nggak, Duk? Tidak Bu, saya senang sekali. Memangnya ada apa sih Bu? Ibu Eti memanggil saya. Begini, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Begini Rina, akhir-akhir ini Eti kan seperhatikan Rina. Tiap hari kan sudah latihan untuk lomba pidato. Tapi kok Eti sering jumpai ya kalau Rina itu sering murung sendiri, duduk sendiri, kadang juga kurang konsentrasi. Kenapa ya nak ya? Apa yang kurang berkenan di hatimu? Iya Bu, saya ditunjuk untuk lomba pidato, tapi saya ragu. Kenapa harus ragu? Saya malu Bu. Oh, malu. Malu kenapa? Iya Bu, saya itu demam panggung. Jadi kalau maju di depan teman-teman itu saya grogi. Gitu ya. Sampai demam panggung sampai grogi begitu. Lalu saya percaya diri Bu Eti. Oh gitu. Terus selama ini apa yang kamu lakukan biar tidak demam panggung? Ya saya belajar Bu Eti mengikuti les bahasa Inggris untuk pidato. Saya di rumah juga belajar menghafalkan teksnya pidato itu. Jadi kalau boleh Betty simpulkan, kamu kurang percaya diri karena kamu sering demam panggung dan hobi untuk tampil gitu ya? Iya Bu. Oh gitu. Sebenarnya kamu jangan berkecil hati. Kamu kan sebenarnya pandai. Kamu juga pinter bahasa Inggris. Seharusnya kamu bisa tampil pidato bahasa Inggris. Saya Dulu masih kan bingung. masih bingung. Bingung Iya kenapa? Bu. Ya itu Bu, saya grogi tuh. Itu ya. Pasti grogi. Iya. Ya jangan grogi ya. Iya Bu. Ya kira-kira rencana kamu apa? Yang karena nanti kamu prioritaskan biar tidak grogi. Ya, saya yang pertama harus berlatih lebih giat lagi, Bu. Saya harus mengikuti les tambahan. Dan saya harus menerima dukungan dan meminta dukungan serta support dari teman-teman. Biar nanti saya bisa mengikuti lomba dengan percaya diri. Gitu. Selain itu, apa kira-kira? Selain itu, saya juga minta bantuan kepada Bu Guru Bahasa Inggris, Bu, untuk mengajari saya. Oh, iya.
Bagus sekali sebenarnya rencanamu. Itu sangat setuju sekali. Dan Ibu bisa kamu gitu. Terima kasih, Bu. Iya, ya sama-sama. Setelah kita ngobrol ini, kira-kira komitmen kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu lebih percaya diri dan tidak grogi dalam mengikuti pidato? Iya, setelah ini saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, di rumah. Lalu saya akan mengikuti les bahasa Inggris, biar saya lancar membaca teks pidatonya. Iya, iya, betul. Kamu harus belajar lagi. Kira-kira nanti siapa yang bisa membantu kamu untuk persiapan lomba pidatonya ya? Yang bisa membantu saya tentunya kepala sekolah, bapak ibu guru yang ada di sekolah, ibu les, serta ibu guru bahasa Inggris, serta teman-teman saya yang mendukung saya, Bu. Oh iya. Kira-kira dukungan atau bantuannya apa saja biar kamu nanti bisa percaya diri? Ya, kalau dari kepala sekolah, saya harus diberi kesempatan untuk belajar yang lebih giat lagi di rumah. Dari orang tua, saya juga harus diberi kesempatan belajar untuk menghafalkan teks, Bu. Oh iya. Kalau dari guru les, bantuannya apa coba? Kalau bantuan dari guru les, tentunya ya belajar membacanya, Bu. Saya kan juga belum lancar membacanya untuk bahasa Inggrisnya itu. Iya, benar. Harus lancar dulu ya. Ya. Kira bagus sekali. Selanjutnya, kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan lagi? Ya, saya minta doa restunya dan dukungan dari pihak sekolah serta keluarga. Iya, supaya betul. nanti bisa juara. Betul, terutama dukungan dari orang tuamu. Kalau orang tuamu mesti, insya Allah nanti akan mudah. Juga dukungan dari pihak sekolah. Iya, Bu, terima kasih. Bagus rencanamu. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu rencanamu? Yang bisa membantu rencana saya yaitu keluarga, Bu. Serta kepala sekolah dan pihak. Iya, bagus sekali. Bu Eti hanya bisa mendoakan semoga kamu nanti bisa ikut lomba, dapat juara, juga pulang membawa nama baik sekolah, ya. Sekarang, amin, terima kasih, Bu Eti. Ya, sepertinya sudah mau masuk kelas, silakan kelas ya. Iya, Bu Eti, terima kasih dukungannya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Saya langsung menyampaikan itu ya, menyampaikan hasil observasi saya ya. Jadi yang pertama, yang menjadi coach adalah Bu Eti, kemudian coachnya adalah Bu Fitri. Tujuan yang disampaikan itu tadi sudah cukup jelas dan lengkap ya. Jadi tujuannya itu tadi bahwa kegiatan coaching ya, coachingnya tadi adalah coach menginginkan bahwa setelah melakukan coaching ini mendapatkan satu solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian diidentifikasi ya dengan coach memberikan beberapa pertanyaan, apakah movement panggung, kemudian permasalahannya itu ya, permasalahannya Rina itu bahwa Rina
masih ragu mengikuti tersebut karena kurang percaya diri dan demam panggung itu ya. Kemudian di situ Koci sudah istilahnya apa ya, sudah menceritakan semua permasalahannya. Kemudian di rencana aksi, coach memberikan satu pertanyaan, kira-kira rencana kamu apa? Itu sudah mengarahkan, pertanyaan tersebut sudah mengarahkan ke rencana dari Koci. Kemudian Koci mengungkapkan ide-idenya ya, ide-idenya ke coach ya. Kemudian ditanggung jawab. Di situ tadi ada pertanyaan, kira-kira komitmen kamu apa biar tidak grogi mengikuti kegiatan PKI. Kemudian Koci menjawab begitu jelas langkah-langkahnya ya, menemui guru les dan sebagainya. Saya kira seperti itu hasil pengamatan saya. Silakan Julin menambahkan. Menambahkan sependapat dengan Bu Laili, tapi hanya menambahkan saja ya Bu. Tadi Bu Evi sebagai coach itu juga merefleksi jawaban-jawaban dari Koci juga seperti itu. Jadi alurnya jadi nyambung gitu, runtut terus. Ya, hanya itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Lanjut berarti ya, kasus 3. Waktunya Bu Laili tadi timer enggak? Saya enggak timer ya. Kita terlalu cepat apa enggak gitu? Atau overtime? Enggak timer ya, soalnya apa itu? Konsentrasi di lembar observasi. Kita akan mengamati enggak apa-apa. Mulai langsung lanjut ya. Kita ke Assalamualaikum Bu Julin. Sebentar Bu. Bentar ya, mulai lagi. Bentar. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Julin. Waalaikumsalam Bu Laili. Ada waktu enggak? Sebentar aja. Ada kok, tumben. Ada apa ini? Lagi PT ini. Wah, sini duduk sini. Tumben Bu Laili yang biasanya ceria kok bete, ini ada apa ini? Saya habis dari ruang kepala sekolah, Bu. Biasa, kena tegur. Kenapa, Bu? Kemarin kan itu ya, waktu saya mengajar kan ada Bapak pengawas. Nah, Bapak pengawas itu kebetulan masuk di kelas saya. Nah, saya ditegur. Bu, kok mengajar nggak pakai buku teks? Seperti itu, Bu. Oh, berarti pada pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang Bu Laili inginkan nih? Kita ngobrol tentang kejadian jenengan yang kemarin. Pertama, Bu Julin, curhatan saya ini ya bisa membuat hati saya lega, bisa curhat sama Bu Julin ya. Yang kedua, semoga dari pembicaraan ini saya dapat solusi dari Bu Julin juga. Solusi ya dari hasil curhat itu. Jadi kemarin itu begini Bu, pada waktu Bapak pengawas mensupervisi kelas saya, ada perbedaan pendapat antara saya dengan beliau. Pada saat saya mengajar, saya kan menggunakan aplikasi terbaru ya, aplikasi Quizzes ya. Nah, tetapi Bapak pengawas menanyakan buku teks, dan menurut pengawas, ketika kita mengajar, kita harus menggunakan buku teks. Itu Bu Julin. Oh, jadi kejadiannya waktu itu Bu Laili menggunakan media Quizzes tanpa menggunakan buku teks gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, apa alasan yang membuat Bu Laili menggunakan media lain selain buku teks, Bu? Sebenarnya gini Bu, media Quizzes yang saya gunakan itu waktu pembelajaran itu sudah memuat materi buku teks. Kenapa saya menggunakan itu? Biar lebih menarik. Ibu kan tahu anak-anak sekarang itu bagaimana dia sudah mengakses medsos dan sebagainya. Kalau pembelajaran kita nggak menarik,
anak-anak ya bosen gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Memang kita sebagai pendidik kan harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa ya, Bu ya. Lalu kemungkinan apa yang Bu Laili ambil untuk mengatasi masalah Bu Laili ini, Bu? Apa ya Bu? Kalau saya sih bersikukuh ya, saya tetap menggunakan kuisis dalam media pembelajaran Bu. Karena saya sudah menyiapkan itu semua loh Bu ya, dari materi-materi yang akan saya sampaikan itu dari awal semester sudah saya buat Bu Julin. Menggunakan media itu ya landasannya tetap kurikulum dan buku teks, cuma saya kemas jadi yang lain gitu Bu. Begitu ya Bu. Berarti jenengan tetap mempertahankan keinginan jenengan untuk tetap menggunakan kuisis itu ya Bu ya. Ya. Lalu rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini apa Bu? Dengan rencana saya sih, saya mau ke kepala sekolah lagi ya. Saya mau mengajak beliau hadir pada saat saya mengajar dengan menggunakan media kuisis ke anak-anak. Daripada saya berdebat berkali-kali, toh tidak ada solusinya, kan jadi gak enak hubungan saya dengan kepala sekolah. ya juga ya Bu. Jelaskan juga di kepala sekolah bahwa saya ini tetap menggunakan buku teks sebagai materi-materinya saya ambil dari situ. Yang tentunya kuisis yang dipakai Bu Laili kan tidak menyimpang dari kurikulum ya Bu, tetap landasannya tetap buku teks dan kurikulum ya Bu ya. Ya jelas lah Bu Yulin, nggak mungkin saya menyimpang dari kurikulum. Rencana yang bagus Bu Laili. Tapi kalau boleh saya tahu lagi Bu, kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan ini Bu? Atau mungkin kira-kira ada guru yang pernah menggunakan media lain selain buku teks atau sama kuisisnya dengan panjenengan itu Bu? Ada Bu Julin, kebetulan di komunitas praktisi ya, komunitas praktisi yang kemarin tuh lah Bu Julin. Julin nggak ikut ya itu kemarin ya? Iya Bu, saya belum ikut kemarin yang itu. Ya. Nah itu. Iya baru ini buat saya juga. Itu kan ada Bu Kesi, ada Bu Minurul. Beliau-beliau sudah menggunakan metode yang sama dengan yang saya gunakan. Anak-anak asik-asik aja, bahkan anak-anak itu kalau pelajaran kita selalu, Bu, jangan sampai jam kosong ya, karena media yang Ibu sajikan tuh lain daripada yang lain gitu Bu Yulin. Nah itu nanti pada waktu Bu Kesi sama Bu Minurul melakukan pembelajaran Bu Yulin, saya akan di kelasnya Bu Minurul saya akan amati, kemudian saya video. Dan hasilnya itu nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah seperti itu. Wah, mantap sekali Bu. Jadi kalau misalkan kita ada bukti, ada video yang bisa memperkuat argumen kita kan jadi enak gitu ya Bu ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini untuk kedepannya Bu Laili? Komitmen saya ya kedepannya ya media kuisis itu akan tetap saya gunakan yang jelas ya. Kemudian ya istilahnya ya media itu ya tidak saya sendiri yang menggunakan ya, kita promosikan saja di sekolah. Guru-guru yang belum itu kita ajak gabung di komunitas praktisi, kemudian kita tampilkan contohnya kalau kita menggunakan kuisis, kemudian kita menampilkan video itu ke anak-anak, kemudian reaksinya anak-anak bagaimana kita tampilkan. Nah, saya rencana juga akan membuat buku digital yang jelas buku tersebut tidak menyimpang dari buku teks ya Bu ya, tidak menyimpang dari kurikulum, cuma kemasannya kita buat yang lain daripada yang lain. Itu rencana saya Bu Julin. Keren Bu Laili ini, dan harapannya mungkin nanti Bu Kepala Sekolah sama Bapak Pengawasnya bisa mengerti ya Pak, karena memang eranya sekarang era digital, jadi kita waktu mengajar tidak harus menggunakan buku teks, gitu ya Bu Laili ya? Iya, maksud saya itu seperti itu Bu Zulin, buku teks yang kita kemas. Walaupun pada waktu itu saya nggak bawa, tapi kan kemasannya sudah lain. Ya seperti itu Bu Zulin. Harapan saya semoga kepala sekolah mendukung ya yang jelas ya,
demi kebaikan sekolah, kemudian hasilnya bisa disampaikan ke pengawas dan pengawas juga mendukung. Harapan saya seperti itu, Bu Zulin. Mantap Bu, saya dukung. Saya lihat sekarang Bu Laili sudah agak senyum, nggak seperti tadi murung. Gimana Bu sekarang perasaannya? Ya lega lah. Jangan lupa loh Bu Zulin ya. Nanti ikut ke komunitas praktisi dukung saya loh Bu. Siap. Saya juga mau belajar kok Bu, bagaimana kita mengolah buku teks itu menjadi sesuatu yang lebih upgrade lagi itu ya Bu ya. Yuk, semangat. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Berarti dari pertemuan kita ini jenengan sudah dapat solusi ya, apa yang rencana-rencana apa yang akan Ibu lakukan atau untuk permasalahan Ibu ini ya Bu ya. Dan saya doakan semoga kedepannya Bu Laili bisa terus berkomitmen dan apa yang Bu Laili harapkan bisa terlaksana dengan baik. Semangat selalu Ibu, saya mendukungmu. Terima kasih bestiku Bu Zulin. Sama-sama. Loh, udah bel Bu, saya ada kelas ya Bu. Oke. Saya tak melanjutkan koreksi ya, Bu Zulin bisa masuk dulu. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, nanti kita sambung lagi. Makasih Bu Yulin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kelas dulu ya Bu. Iya. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Bu Eti. Nggak disampaikan. Iya. Ya, Pak. Dari pengamatan saya untuk tujuannya dengan pertanyaan dari Bu Yulin tadi sudah mengungkapkan atau sudah memancing sehingga seorang tujuannya. Kemudian dari identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yulin atau coach sudah mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian dari aksi nyatanya juga sudah terlihat dengan pertanyaan kemungkinan apa yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Itu bisa membuat coachnya bisa menyampaikan hal yang akan dilaksanakan. Itu dan tanggung jawab juga sudah tersampaikan Bu. Sudah tersampaikan dengan lengkap Bu semuanya. Terima kasih, itu pengamatan dari saya. Selanjutnya monggo Bu Fitri. Iya, saya hanya menambahkan saja, saya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Ibu Eti. Nah, kali ini coach sudah merefleksi coach dengan baik. Jadi, kali ini sudah nyambung dalam coaching kali ini. Sukses selalu Bu Zulin dan Bu Nurul. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Mungkin kelompok lain belum Bu. Mungkin ya masih di kelompok lain. Kita spesial ya Bu, kelompok 1 kali Masih ini bisa Bu. ini memanfaatkan waktu. Refleksi kan belum disampaikan. Masing-masing coach kan menyampaikan refleksinya atas peristiwa coaching tadi. Oh, saya kira di luar ini, Pak. Boleh, di luar ini boleh. Tapi manfaatkan waktu masih 15 menit lagi. Ada yang mau mengulang boleh. Kalau mau tidak ada, Pak. Enggak ada. Kalau mengulang enggak ada. Mudah-mudahan yang dibuat itu sudah ya. Benar-benar sudah pas menuju ke 10 menit minimal itu nanti. Karena menuju ke 15 itu kan di situ ada pendahuluan, kemudian
ada judul, ada pendahuluan, penjelasan pengantar, kemudian paparan kasus, kemudian terakhirnya nanti ada refleksi setelah paparan pengamat. Baik, saya melihat di sebelah dulu. Iya. Ada hal-hal yang lain yang penting untuk terkait dengan ini, silakan didiskusikan dulu. Iya, Pak. Bu, untuk refleksi kita nanti itu berarti memuat Tirta ini ya, mengulas lagi begitu ya. Tirta yang sudah kita lakukan dalam coaching kali ini. Iya. Apa dicoba aja, Bu? Buat refleksi. Mulai Iya. langsung. Iya, saya akan mencoba ya membuat refleksi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil coaching hari ini ya, di tujuan utamanya alhamdulillah sudah mengarah ke tujuan utama, yaitu seorang coachnya saya sendiri ya, saya sudah memberikan atau mengarahkan ke satu pertanyaan di mana menunjukkan tujuan dari pertemuan atau pembicaraan saya dengan Koci ya. Kemudian Koci dengan jelas menjawab bahwa Koci ini pengen mendapatkan satu solusi ya, satu solusi. Kemudian diidentifikasi masalah, saya sebagai coach menggali informasi dari permasalahan yang dihadapi Rina. Kemudian Rina bertanya mulai dari apa yang dia rasakan setelah ditunjuk, kemudian rasa kepercayaan dirinya bahwa dia belum percaya diri ya, karena memang di sini Rina menceritakan bahwa ada beberapa dia merasa ada beberapa kelemahan pada dirinya ya, termasuk masih gugup berhadapan dengan banyak orang ya. Kemudian ada usaha-usaha Rina ya, usaha-usaha Rina sebagai coach itu yaitu usahanya yaitu melihat video-video yang dicontohkan di YouTube. Kemudian usaha yang lain, Rina menemui guru bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris yang menunjuknya untuk berdialog dengan guru tersebut. Di sini juga Rina masih setelah mengetahui dari video-video, kemudian Rina mencoba berlatih di depan cermin ya, untuk menuju Rina berlatih di depan cermin tersebut. Saya sebagai seorang coach tentunya memberikan satu pertanyaan yang mengarah pada sampai Rina berlatih di depan cermin tersebut ya. Kemudian di rencana aksi seorang coach mengarahkan apa yang dia rencanakan selanjutnya dari seorang coach tersebut ya. Kemudian di situ menggali ide-idenya Rina ya untuk mengatasi satu masalahnya tersebut. Kemudian Rina membuat rekaman yang dikirim ke Bu Iva ya. Kemudian menyebutkan rencana lagi, meminta izin Bu Iva untuk berpidato ya. Di situ pertanyaan-pertanyaan tersebut coach menggali perasaannya Rina bagaimana setelah melakukan satu coaching. Kemudian di tanggung jawab, seorang coach memberikan satu pertanyaan berupa komitmen dengan menjalankan rencana serta dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh seorang coach ya. Dengan ide-idenya Rina, kemudian dukungan-dukungan dari kepala sekolah ya, karena Rina di sini dia akan mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Refleksinya yang jelas hari ini saya sudah mempraktekkan seperti ini itu
semakin tahu bahwa sebagai seorang coach dalam coaching itu ada model Tirta itu cukup istilahnya apa ya? Kalau kita mengikutinya itu teruntun gitu apa istilahnya terstruktur seperti itu ya. Itu mungkin refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip, ini. Saya belum ada gambaran. Ya, Berarti nanti kita mengemukakan refleksi kita itu lewat video sendiri yang direkam di luar. Bisa. Berarti Pak Ripai kan masih ada waktu ya. Mungkin bisa di Gmeet atau di luar Gmeet ya. Tapi kalau ada kesempatan Bu Zulin nanti tinggal menggabung rekamannya saja mungkin durasi berapa menit tadi? Nggak ada 2 menit ya? Lebih kayaknya 3 menitan jenengan tuh. Ya. Lebih Bu. Kalau nanti 3 menit. Lah kalau 3 menit dan lebih dari 15 menit ya boleh apa tidak tadi? Boleh tadi. Bagus. Oke. Yang lain kalau memang mau menjadi satu di sini daripada nanti bolak-balik. Kalau rekaman sendiri itu kan berkali-kali toh. Katanya tulisan juga boleh ya kemarin. Ya boleh. Pakai tulis diisi suara kita kan boleh ya? Boleh. Nah, saya kemarin juga gitu. Oke. Yang tidak terlihat wajahnya kan lebih pede mungkin. Enggak pede Bu Nurul. Demam. Kalau jenengan kan sudah pro bisa terstruktur gitu. Kalau saya tuh harus ada catatan-catatan gitu, Bu. Ini yo sebetulnya ya tidak seperti itu saya. Berusaha saja. Bu Nurul lebih canggih. Latihan terus, Bu. Latihan terus. Lah nggih tanpa cek langsung. Jam terbang, Bu. Jam terbang. Kita terbangnya Nggih. kurang. Terbang kemana? Tapi alhamdulillah Sama hari ini sore sudah belajar rasanya. Iya, alhamdulillah. Nggak seperti kemarin ya. Sebelum Gmeet rasanya kayak nggak ada gambaran. Padahal saya termasuk model Rina loh. Gugup dan tidak percaya diri. Ya enggak Bu, dengan lancar kok. Enggak. Oh, Bu Nurul lancar ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kelas lain mau masuk ya. Oke. Iya. Ya, Pak.
Baik, Bapak Ibu sudah masuk semua ya. Bapak Ibu sudah mengakhiri praktiknya dan saya lihat tadi ya semangat semua. Dan ini akhir dari sesi untuk latihan dan praktik coaching. Nah, sebelumnya memang tidak saya beritahu Bapak Ibu, ada fitur hidden yang tidak bisa Bapak Ibu lihat. Fitur hidden itu adalah sama halnya dengan modul-modul yang lain, yaitu penilaian aktivitas. Karena ini dapat peran semua, maka aktivitasnya kan sama semua, aktif semua. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya, setiap rangkaian kita kegiatan ruang kolaborasi, di setiap modul itu pasti ada fitur untuk menilai, dan nilainya kuantitatif Bapak Ibu. Tuh, dan alhamdulillah semuanya kan memang sudah aktif. Baik Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu buat, dalam kelompok itu, di setiap kelompok, itu memfungsikan praktik pada posisi atau peran sebagai coach. Nah, kemudian setelah coaching itu berlangsung, kemudian pengamat sudah memaparkan. Nah, itu yang rata-rata sudah selesai semua. Jadi ada 2, peristiwa coaching, kemudian peristiwa paparan hasil observasi pengamat. Nah, nanti Bapak Ibu di laporan, untuk menyiapkan laporan, saya akan memberikan link. Kalau malam ini belum bisa Bapak Ibu, tapi kalau memang sudah muncul di Drive, karena di Drive kan tidak bisa langsung di sini. Kalau sudah muncul di Drive nanti akan saya kirim. Nah, maksud saya adalah nanti ketika saya kirim, silakan Bapak Ibu potong untuk posisi siklus kegiatan coaching yang Bapak Ibu lakukan masing-masing di posisi peran sebagai coach. Nah, berarti Bapak Ibu kan masih hanya bermodal, yang utama itu hanya peristiwa coaching dan paparan pengamatan. Laporan observasi yang dilakukan oleh pengamat. Nah, sementara tugas yang Bapak Ibu harus unggah nanti, yang akan dinilai, itu harus dari hasil potongan dari peran coach Bapak Ibu dan paparan pengamat, maka nanti Bapak Ibu tambahkan, saya ulangi Bapak Ibu, judul. Seperti biasa Bapak Ibu membuat modul itu. Kemudian penjelasan pengantar. Penjelasan pengantar terkait dengan peristiwa coaching yang Bapak Ibu lakukan itu. Memperkenalkan peran dan pemerannya, silakan boleh disilakan. Jadi judul, kemudian menyampaikan pengantar, kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan kasus yang Bapak Ibu bawa sebagai coach tersebut. Bisa langsung lembarannya Bapak Ibu tampilkan di situ, diketik ulang, atau Bapak Ibu sampaikan paparan tampilan naskah, kemudian Bapak Ibu baca boleh. Nah, kemudian setelah menyampaikan itu, silakan buat kata pengantar singkat. Misalnya, mari kita ikuti coaching yang akan ditampilkan berikut. Nah, kemudian Bapak Ibu ambil dari peristiwa kita malam ini, yaitu peristiwa coach yang sudah Bapak Ibu lakukan ini, kemudian paparan pengamat. Silakan dibersihkan Bapak Ibu, karena ada rentang antara coaching dengan pengamat, kan pasti ada dialog gak karuan itu. Nah, silakan Bapak Ibu ini. Kalau pengantar dari paparan dari pengamat itu misalnya awalnya tidak pas bagi Bapak Ibu, silakan dipotong. Bapak Ibu langsung tampilkan pengantar dari Bapak Ibu sebagai coach, kemudian baru pengamat yang menyampaikan, dan potong dari pengantar awal. Dia langsung saja dari hasil pengamatan saya tadi.
Bisa saja kan di peristiwa tadi, oh baiklah, sekarang giliran saya ya sebagai pengamat. Nah, kemudian hasil Pak. Nah, giliran saya sebagai pengamat ya potong aja. Pokok yang bersih Bapak Ibu, yang bersih. Nah, di akhir pengamat, kemudian Bapak Ibu melakukan refleksi. Bapak Ibu melakukan refleksi jangan hanya peristiwa coaching ya, juga menanggapi Bapak Ibu singgung juga tanggapan terhadap pengamat. Jadi ya Bapak Ibu yang utama 2 hal yang Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama yang lebih panjang itu adalah refleksi terhadap coaching yang Bapak Ibu lakukan, kemudian tambahkan dengan tanggapan terhadap paparan pengamat. Itu isi refleksi yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, silakan Bapak Ibu masih saya ingatkan ketika Bapak Ibu membuat ilustrasi musiknya, diberikan ilustrasi musik, nah di volumenya disesuaikan, jangan sampai suara Bapak Ibu menghilang. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Bu Nurul. Saya belum mengerti yang penjelasan pengantar itu Pak Rifai. Bisa diberikan contoh Pak? Pengantar Bapak Ibu untuk menuju itu ya. Nah, iya. Bapak Ibu itu menyampaikan begini, setelah judul, kemudian yang misalnya begini, yang akan ditampilkan berikut ini adalah peristiwa pelaksanaan praktik coaching modul 2.3. Silakan ditambahkan pengantarnya. Coaching yang dilaksanakan ini didasari dari kasus. Bapak Ibu tampilkan kasusnya. Diperindah nanti kalimat-kalimatnya Bapak Ibu, ditambah-tambah ya. Pemerannya ya, sebagai coach, sebagai coachee, kemudian sebagai pengamat disebutkan. Posisi di mana Bapak Ibu nyampaikan terserah. Nah, kemudian baru mari kita saksikan gitu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Gitu gambaran poin-poin umum ya. Nanti bisa ditambahi. Bu Yani, silakan. Tadi menimpali yang ini ya Pak, yang pengantar tadi kan disampaikan itu berarti tadi kan saya sama teman-teman yang di grup kecil saya itu kan sudah membuat seperti itu. Tapi itu pengamatnya yang ini. Maksudnya saya jadi pengamat, saya membuat pengantar itu nanti akan disampaikan oleh coachnya ini, coachingnya ini dengan kasus 2 misalnya. Tapi tadi tidak ada menyebutkan modul Pak. Apa nanti perlu diulang kemudian bikin diulang nggak apa-apa. Oh, pakai video baru. Bagian itu diulang tersendiri nggak apa-apa. Oh, berarti rekaman sendiri begini ya Pak? Ya, yang Bapak Ibu persis harus digunakan itu adalah peristiwa coaching dan peristiwa paparan hasil pengamatan. Oh, begitu. Nah, selain itu silakan dilengkapi di luar ini. Oh, baik-baik Pak. Berarti rekaman sendiri begitu ya Pak ya? Iya, iya. Terima kasih Pak. Kembali ketemu Pak Juanda dulu. Iya Pak, terima kasih. Ini tadi saya belum sempat melakukan refleksi, sudah kembali ke grup besar Pak. Ya, berarti nanti di situ dilaksanakan di penyiapan laporan nanti, video ya. Ya. Terus nanti kalau di videonya, kalau ini di rekaman itu ada fotonya Pak Rifai. Sedangkan nanti kalau yang kita buat lagi tidak ada dari fasilnya, tidak apa-apa Pak ya? Ya bagian awal kan nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Berarti nanti untuk refleksinya sah-sah saja. Nah, yang wajib ada itu kan di peristiwa coaching dan paparan. Oh paparan iya. Ya. Yang hasil praktik kita malam ini gitu loh. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Pak.
Ya, ya, ya. Artinya begini, pengantar itu adalah kita mengantarkan sebagai yang punya video itu. Nah, kemudian inilah yang saya kerjakan di praktik itu. Nah itu yang di dalamnya ada saya. Gitu. Ya, ya, Baik. ya, ya. Siapa? Ada yang lain silakan. Kembali ke Bu Nurul dulu. Bu Nurul masih? Masih, Pak. Silakan. Untuk penjelasan pengantar itu Pak, misalkan apa ya, perlu video atau berupa suara, misalkan tulisan saja itu boleh apa enggak Pak? Iya nggak apa-apa, itu kreasi Bapak Ibu. Kreasi Bapak Ibu. Itu ya. Sepenuhnya merdeka diberikan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana menampilkannya itu sebaik-baiknya gitu lah. Intinya kan itu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Kreativitas. Bu Binurul. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan yang akan kita buat videonya ya Pak, itu adalah ada pengantar, ada judul pengantar, kemudian ada pernyataan yang akan ditampilkan berikut adalah praktik coaching kasus Bapak dan paparan hasil pengamatan, begitu ya Pak? Iya, terserah Bu. Itu kan hanya gambaran ilustrasi yang akan dijadikan inspirasi bagaimana ya, Bapak maksud Ibu saya, membuat. Ya Pak. Maksud saya videonya itu nanti pada saat kita menjadi coach, ya kan Pak? Kemudian pada paparan hasil pengamatan. Iya, betul. Kita kan di kasus yang berbeda Pak. Oh bukan. Gini, peristiwa coach kita sebagai coach, kemudian paparan pengamatan terhadap kita. Misalnya gini, kita tiga Bu ya, Bu Minurul, kemudian Pak Juanda, saya. Kemudian yang menjadi coach adalah Bu Minurul. Berarti Bu Minurul kan ngambil rekaman itu. Nah, rekaman pengamatan, sementara pengamat ketika kita bertiga itu Pak Juanda. Nah, yang diambil itu adalah paparan Pak Juanda terhadap Ibu Minurul. Nah, ya gitu. Ya, berarti sampai pada pengamatan tadi ya Pak ya? Iya, betul. Yang dilakukan oleh teman kita. Iya, betul. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Baik. Nah, kemudian begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mengunggah mengunggah video, kemudian hasil kertas observasi pengamatan itu Bapak Ibu tampilkan di dalam video itu juga biar satu file. Jadi gini, seperti Bu Minuril tadi sebagai coach, saya coachi, Pak Juanda pengamatnya. Dengan demikian hasil ini milik Ibu Minurul. Pengamat. Ya, milik Bu Minurul sebagai coach. Nah, kemudian hasil kerja Pak Juanda sebagai pengamat, minta lembarannya itu kemudian tampilkan juga di videonya. Karena itu juga sebagai penilaian untuk yang pengamat itu. Baik, Bapak Ibu, kalau ada hal yang lain lagi? Lembar pengamatan itu nanti masuk di refleksi apa masuk di video yang utama, Pak? Setelah ini. Setelah paparan pengamat, nah kemudian masukkan itu baru refleksi. Oh iya. Kasih. Baik, Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sana. Sukses. Tentu mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberkahi Bapak Ibu kelancaran dan kemudahan untuk memunculkan menghadirkan ide-ide sehingga kita mendapatkan hasil output dari kerja kita yang sempurna. Baik Bapak Ibu, sampai Senin atau Selasa Bapak Ibu sempurnakan ini nggak apa-apa. Jadi kita tetapkanlah sampai Selasa ya, Selasa boleh, nggak apa-apa. Iya Pak. Editnya lama Pak itu Pak. Ya betul. Silakan diedit. Dan ini yang aksi nyata itu juga kalau masih mau disempurnakan, saya masih memberi kesempatan nggak apa-apa. Silakan. Iya, terima kasih. Yang aksi nyata 22.
Baik Bapak Ibu, belum Pak. Terima kasih. Silakan dibuka kameranya. Ya. Untuk di saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Mana lembar fotonya ini? Sudah action loh Pak. Waduh, lembar fotonya. Sudah ada. Sudah Pak. Oke, siap. Oke. Jadi cukup dah satu itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sekali lagi sudah boleh live. Silakan diprosesi nanti masih bisa kalau didiskusikan lewat WA silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Rifai. Ya. Terima kasih Pak Rifai. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak.